Selamat datang kembali bersama saya Pak Aceh Sinaga dalam pembelajaran TIK kelas 8 dalam materi Microsoft Office. Pertemuan hari ini kita membahas Microsoft Office, yaitu yang terdiri dari Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat untuk pengolahan kata maupun membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Microsoft Word telah banyak membantu manusia dalam membuat dokumen, surat menyurat, rancangan buku, serta membuat brosur, desain, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan Microsoft Word, kita dapat menghemat energi, tenaga, dan pikiran secara bersamaan. Coba kamu bayangkan, sebuah perusahaan dalam membuat dokumen atau surat menyurat, baik itu surat masuk, surat keluar, secara konvensional atau manual. Mungkin hal yang terjadi ada banyak masalah, pemborosan kertas ataupun buku yang habis. Selain itu, pikiran juga habis, tenaga habis, serta waktu habis. Di samping itu, dalam kesalahan pengerjaan secara konvensional juga sangat besar terjadi. Nah, dengan menggunakan Microsoft Word, pekerjaan yang bersifatnya biasa begitu banyak bisa disingkat dengan menggunakan komputer dengan aplikasi Microsoft Word. Saat ini sudah banyak program yang mirip dengan Microsoft Word, antara lain OpenOffice, Google Dokumen yang bawaan dari Google, dan banyak lainnya. Oke. Langkah-langkah membuka Microsoft Word itu adalah Start, ini program, lalu ambil namanya Microsoft Office, lalu ambil Microsoft Word. Ya, Bapak di sini menggunakan 2007. Ini dia. Inilah tampilan dari Microsoft Word. Ya. Tampilan Microsoft Word terdiri dari menu dan icon. Ya. Apa itu menu? Menu adalah kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk menjalankan, mengolah kata pada Microsoft Word. Ya. Itulah pengertian dari menu. Menu terdiri dari ada home, ini home, insert, back layout, reference, mailing, review, view. Itu dia. Itu dia terdiri dari menu-menu. Lalu di balik menu ada namanya icon. Ya, apa itu icon? Icon adalah tombol-tombol perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan mudah dan cepat, khususnya perintah yang sering digunakan. Ya. Icon-icon itu adalah terdapat di dalam tampilan halaman Microsoft Word yang terdiri dari quick access. Ini dia quick access, ada save, undo, repeat, dan new folder, new halaman, membuka halaman baru. Lalu ada office button. Ini dia office button yang terdiri dari ada new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, dan close. Itu dia office button. Lalu di bawahnya ada home, insert, back out, impress, mailing,
review view. Ini disebut dengan menu bar. Lalu di pojok kiri sana, ini ujung ini ada namanya pengaturan jendela. Ya, dia bisa minimize, membesar dan berkecil, lalu close, minimize, lalu mengecil membesarkan, lalu mengclose. Lalu di bawah ini ada namanya ini ruler, untuk garis dalam pengaturan pengerjaan dokumen. Lalu samping juga ada ruler, ini dia. Dan ini scroll bar, ini namanya scroll bar. Lalu ini namanya view ruler, untuk memviewkan kerjaan atau lembar kerja. Nah, lalu di bawah ini ada namanya ini pengaturan halaman ini. Lalu ini zoom, untuk membesar dan kecil. Lalu di pojok ini juga ada namanya status bar. Ya, artinya lembar kerja kita, halamannya atau page-nya. Lalu di tengah-tengah ini ada namanya lembar kerja Microsoft Word. Sinilah kita untuk mengetik atau mengerjakan sesuatu, membuat satu dokumen, surat-surat dan sebagainya. Oke. Lalu di dalam menu ini ada home ini. Dalam menu home disebut lain dengan icon-icon. Ya, disinilah kita akan mulai nanti pelajaran kita tentang menu dan icon. Apa itu fungsi-fungsi dalam icon itu, setiap icon-icon itu. Oke, langsung aja. Sini saya bawa sini sudah saya sediakan dokumen untuk bahan contohan kita penggunaan icon. Ya, pertama kita gunakan adalah kita seleksi dulu, untuk menggunakan fungsi cut. Fungsi cut itu adalah untuk memindahkan dokumen ataupun kata. Cut, kita pindahkan misalnya ke sini. Ini. Nah, oke, itu cut dia. Tapi pindahkan dengan paste, ya. Itu dia. Lalu ada copy. Kalau kita mengcopy, kita seleksi dulu kalimatnya mau copy. Contohnya ini copy, lalu kita pastekan di sini. Langsung aja kena paste ini. Pastikan ini. Apa fungsi paste? Untuk menampilkan kata yang telah di copy. Ini dia. Pastikan. Nah, betul kan kata yang kita copy tadi, kita pastikan di sini. Lalu ada namanya format pointer ini. Format pointer ini adalah untuk mengubah format tulisan pada kata yang kita pilih. Misalnya kita merubah kata ini, ya, kita menggunakan format pointer. Kita seleksi dia. Nah, akan warna merah dia, sesuai dengan apa kita pilih, warna merah, ya. Lalu lanjut lagi ke bagian fontnya ini, ya. Font terdiri dari ada bold, italic, underline. Fungsi dari bold adalah untuk menebalkannya. Kita seleksi kalimatnya atau katanya, lalu klik bold. Lalu kalau kita menggunakan italic adalah tulisan miring, dia akan miring. Karena sini mode miring. Lalu ada underline, kita buat tulisan bergaris bawah. Ini dia, ya, garis bawah. Lalu ada sini namanya ada strike through ininya. Fungsinya adalah membuat garis tengah di dalam kata. Contohnya ini saya buat Menteri Keuangan, ini mau saya buat strike through-nya. Dia akan membuat garis tengah di kalimat itu atau di kata itu. Itu fungsinya. Lalu ada subscript, ya. Fungsi subscript ini adalah untuk membuat tulisan kecil di bawah. Contohnya saya buat ini, misalnya ini Sri Mulyani, ini M ini menjadi kecil menggunakan script. Nah, dia akan kecil dia M-nya. Ini dia. Nah, kita balikkan lagi ya. Lalu ada superscript. Fungsi superscript adalah kalau tadi dia subscript mengecilkan di bawah, ini sekarang mengecilkan huruf untuk di atas. Nah, ini biasanya untuk digunakan untuk dalam simbol-simbol kimia ataupun rumus-rumus matematika, ya. Lalu ada change ini. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengatur gaya penulisan di dokumen yang sedang kita buat, ya. Contohnya saya seleksi dulu ini kedua provinsi, saya menggunakan dulu change. Nah, ada pilihannya atau ada pilihannya.
Ini adalah change, ini dari pilihan ada center case, fungsinya adalah untuk membuat di awal huruf besar. Ini dia huruf besarnya, kita pilih misalnya case-nya huruf besar kan. Lalu ada lowercase, huruf kecil semuanya. Lalu ada uppercase, huruf besar semuanya, akan berubah dari semuanya. Lalu ada kapital R4, jadi setiap awal kata dia akan besar. K, T, T kan besar. Lalu ada namanya toggle case, ini adalah setiap awal kata dia kecil, lalu selanjutnya besar, seperti ini ya. Awal katanya kecil, lalu selanjutnya akan besar. Itulah fungsi dari change case. Lalu ada namanya text highlight, berfungsi memberikan warna pada kata yang kita pilih atau kita blok. Misalnya saya memilih kata alokasi dana, saya akan menggunakan text highlight-nya. Nah, dia akan otomatis warna. Nah, sini boleh kita pilih warnanya apa yang kita maui, tergantung dari dokumen yang kita buat. Ya. Lalu di sampingnya ada namanya font color. Font color ini juga untuk memberi warna, tapi dia tidak seperti yang digunakan dalam teks highlight tadi. Kalau teks highlight adalah hampir semua di warnainya ikut background di belakangnya. Tapi kalau dia menggunakan dari font color, dia cukup menggunakan cuma mewarnai teks saja. Contohnya ini. Nah, berbeda-beda ya. Nah, cuma teksnya diwarnai. Lalu ada clear formatting, ini dia. Clear formatting. Fungsinya itu adalah untuk menghilangkan format-format penulisan. Format penulisan, contohnya kita buat dulu format penulisan begini. Nah, dia akan hilang dia. Formatnya tidak sesuai dengannya, hilangkan. Oke, kita back aja. Lalu di sini ada grow and shrink font. Iya, grup besar dan kecil. Di sini adalah untuk membuat kecil dan besar. Nah, saya besarkan gini dia. Ya, artinya adalah menambahkan ukuran fontnya. Kalau kita kan biasanya menggunakan ini kan, ya. Kalau kita misalnya ini pilih fontnya aja berapa hurufnya. Tapi kalau kita menggunakan beberapa huruf aja bisa menggunakan ini. Itu dia fungsinya. Lalu ada calibri board, ini dia. Artinya penggayaan dalam font. Contohnya saya buat dulu ini. Sedangkan ini mau saya pilih dulu penggayaan fontnya dengan contoh lain lah, Adobe Expander. Nah, dia akan berubah. Ya. Oke, lalu lanjut lagi ke paragraf. Tadi font udah, sekarang ke paragraf. Ini paragraf. Dalam paragraf ini adalah fungsinya dalam pengaturan ini. Nah, di bawah ada bullet numbering. Ya, ada bullet ini. Sini adalah untuk pembuatan penomoran, baik berupa bullet ataupun angka. Ya, misalnya saya buat dulu nomor ini, saya membuat nomornya, saya pilih aja ini berupa bulletnya. Nah, kalau kita milih angkanya, ini bisa angkanya, dan ini juga bisa. Nah, begitulah untuk dalam pembuatan angkanya. Begitu juga ini ya angkanya. Lalu ada multi level list, ini dia. Kedua ini multi level list, ya. Atau disebut dengan direct indent, untuk menggeser data ke arah kiri. Ya, misalnya saya menggeser ini, semester ini mau saya geser, nah, gini dia. Nah, kita akan lihat lagi. Ya. Kembalikan lagi. Itu fungsinya. Lalu ada like left, adalah pengaturan keras rata kiri. Ini dia, rata kiri. Nah, rata tengah, lalu rata pinggir sana, lalu semua rata. Itu dia fungsi dalam menggunakan pengaturan paragrafnya. Lalu di situ ada lagi namanya line spasi. Ini line spasi adalah untuk pengaturan spasi dalam setiap kata. Nah, di sini ada ukurannya, ada 1,0, 1,15, 1,5, 2. Saya bisa 2. Ada jarak spasinya, ini akan berjarak ke sini dia. Itulah. Kalau 1,0 akan berjarak berapat. Ada perbedaannya ya. Oke, lalu di bawah sampingnya ada shading.
untuk memberikan warna pada belakang tulisan. Ini dia tulisan. Nah, misalnya tadi bedanya dengan Ceng teks Alex ini adalah ini, kalau teks Alex ini adalah hampir semua diwarnainya. Nah, tapi kalau di menggunakan shading ini adalah cukup dia batasan dalam huruf itu aja diwarnainya. Nah, tapi kalau tadi Ceng teks tadi cuma teksnya diwarnai, itu perbedaannya. Lalu ada button border, ini adalah untuk membuat kolom ya, bordernya ya. Itu fungsinya ya, kalau di Excel itu ini fungsinya, di Excel ada ini. Lalu terus ada lagi sort ya, untuk mengurutkan penulisan baik ascending maupun descending ya. Ascending pengurutannya, ini dia apa yang namanya paragrafnya, ascendingnya pertama atau descending yang kedua, itu dia. Nah, akan mengurut, akan berubah dia, itu dia dalam pengaturannya. Lalu masuk kita ke style ya. Kalau style ini adalah kita menggunakan, kalau ini adalah sesuai dengan pengaturan dalam lembar kerja aja, ini stylenya. Di sini ada namanya change style, untuk mengubah style dokumen yang kita buat, baik tulisan, warna dan lain. Ada ini ya, ini bisa kita buat ya. Ini stylenya gimana? Lalu ada warnanya, colornya, buat ada fontnya. Oke, itu dia. Lalu ada find untuk mencari ya, mencari kata, contohnya naik. Cari dulu di nextnya, ada ini naik dia ya, itu adalah fungsi untuk mencari. Lalu ada replace untuk mengganti, saya ganti dulu kata naik menjadi kata turun. Nah, kan ada dia ya, ini turunkan, ini dia ada turun, itu fungsinya. Lalu di situ ada namanya replace, ada select ya. Kalau select ini nanti saya tahu mungkinnya untuk menyelect dokumennya, tidak usah lagi saya jelaskan, mungkin anak-anak tahu semuanya. Select ya, langsung masuk lagi kita ke select, harus ke insert. Insert ini adalah juga dalam pengaturan Microsoft Word. Ada cover back, ini fungsinya adalah membuat cover halaman depan. Nah, ini sini ada pilihannya, membuat halaman depan. Ini dia apa mau kita buat judul dari satu dokumen, ini untuk membuat covernya, ada covernya ini ya. Lalu ada black page, adalah untuk membuat black kosong, lembar kosong ya. Lalu ada back break ya, back break adalah untuk memberikan jarak pada tulisan dokumen ya. Contohnya saya buatin dia back, akan ada jarakannya ke sini. Nah, itu dia fungsi untuk jarak. Lalu ada tabel, mungkin anak-anak kami tabel sudah tahu ya, buat tabel. Ini ya fungsinya tabel, membuat tabel. Oke. Lalu ada namanya picture atau illustrationnya. Picture fungsinya untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen. Contohnya saya masukkan dulu ini. Nah, fungsinya ya. Lalu ada clip art. Clip art juga hampir sama dengan picture, bedanya adalah dia berupa simbol ataupun gambar-gambar ya, gambar-gambar animasi begitu. Ini dia nah, clip artnya. Lalu ada shapes untuk memberikan masukan bentuk-bentuk, bentuk-bentuk apa namanya, logo ya, seperti shape, segitiga, persegi panjang, kotak. Nah, ini dia fungsi shape. Lalu ada namanya smart art untuk memberikan masukan grafik komunikasi. Nah, seperti cat itu dia itu ataupun seperti flowchart. Flowchart dia. Ini ya, itu fungsi dari smart art.
Lalu ada chart. Chart ini untuk membuat suatu diagram, baik itu diagram lingkaran, batang, ini dia. Tapi dia harus ada dengan bergabung dengan Excel ya, untuk membuat suatu diagram. Sini. Lalu ada namanya links ya. Fungsi link ini adalah untuk menghubungkan ke domain lain maupun ke internet ya, untuk menghubungkan ke internet ataupun ke domain lain, atau menyambungkan ke dokumen satu lagi, bisa juga ke internet. Itu fungsinya. Kita tinggal cari di mana penyimpanan kita, ataupun langsung ini bisa ke web, ini dokumen kita dengan gambar baru dan email. Dia bisa terhubung ke semuanya, baik itu ke web, ke dokumen satu lagi, dan dokumen baru serta email. Itu fungsi dari hyperlink. Lalu ada header. Ini header, fungsi header untuk menghubungkan ke domain lain, untuk masukkan katakan bawah dokumen. Ini headernya untuk buat kepalanya seperti ini ya, ataupun bisa disebut dengan nama kop surat atau kop kepala surat ya. Itulah ya fungsi dalam header. Lalu ada footer. Footer juga hampir sama, dia buat catatan kaki. Kalau kita punya di perusahaan itu ada namanya, dibuat di bawah catatan kaki ini berupa alamat perusahaan atau nomor teleponnya ya. Lalu ada page number ya. Page number ini adalah untuk membuat halaman. Ini halaman, ada top page, ada di atas sebelah kiri, ada tengah, sebelah kanan, dan sebelah dia bisa membuat nomor 1 dan samping tulisannya. Kita di bawah ada berapa variasi ya, pilih aja kemauan kita. Lalu ada text box. Ini text box untuk menginsertkan halaman pada kerja box ya. Kita masukkan ini, membuat juga memasukkan, tapi di bentuk box fungsinya. Lalu ada drop cap. Ini fungsinya untuk membuat huruf pertama dalam paragraf menjadi besar, tidak drop cap. Ini ya, jadi besar dia kayak ini ya, kayak gitu. Lalu ada word art ya, fungsinya untuk masukkan huruf atau hias ke dalam dokumen. Hias ini untuk bentuknya gimana, ada pilihannya. Lalu ada date and time. Ini dia, untuk menginsertkan tanggalan waktu ke dalam dokumen. Berapa kita menginginkan. Ada ya, ini dia, September 14 2020. Lalu ada namanya quick start, untuk memasukkan kata-kata dengan cepat dan dokumen. Lalu ada signature line untuk memasukkan garis tanda tangan ke dalam lembar kerja. Inilah untuk masukkan tanda tangan. Contohnya buat subjeknya, contohnya yes, kepalanya, lalu jabatannya misalnya guru, terus email saya, lalu oke kan. Ini nanti tantangannya, ini jabatan, ini nama saya, dan ini gitu dia. Lalu ada namanya namanya equation simbol. Ini simbol, itu namanya equation, untuk memunculkan fungsi matematika, membuat fungsi matematika ini.
akar-akar ya. Nah, itu dia. Lalu ada simbol, untuk masukkan simbol ini. Nah, simbol apa kita buat ya. Oke, itu dia. Itulah dari inset. Lalu ada pack layout. Ini pack layout adalah pengaturan dalam kertas. Di sini themes ini adalah masuk theme untuk merubah theme aplikasi Office ya, untuk tema ada temanya yang tema gimana kita buat. Lalu ada themes color, font, effect ya, ini bisa juga kita pilih, bisa colornya, bisa theme fontnya banyak ya. Lalu ada efeknya. Nah, ya. Lalu margin di dalam icon pack setup ini ada margin untuk mengatur garis pinggir dalam lembar kerja, baik atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri. Ini dia, ada normal, narrow, ini dia mengatur close-nya ini ya. Pas lembar kosong bisa diatur mengecil begini, berapa ukuran ke samping dan ke kanan dan ke atas, itu dia fungsinya ya. Lalu ada orientation untuk mengatur layout lembar kerja. Nah, ini ya, mengatur layout lembar kerja. Di sini ada pilihannya, ada berupa portrait, ada landscape. Portrait adalah memanjang dan landscape adalah ke samping ya. Lalu ada size untuk memilih ukuran kertas yang akan digunakan kan untuk lembar kerja ya. Ini termasuk ukuran kertas, ada A4, ada 10 dan sebagainya. Lalu ada kolom. Ini fungsinya untuk mengatur jumlah kolom dalam penulisan dokumen. Nah, ada ya pengaturannya untuk berapa dalam satu dokumen itu beberapa kolom kita buat dalamnya, bisa 2, bisa 3 ya, tergantung kebutuhan kita. Lalu ada hyperlation untuk memberikan garis penghubung. Ini masih menghubung ini penghubungnya, berubah dia manual. Jelas setiap kata-kata itu misalnya dihubungkan, misalnya ini tambahan saya buat hyperlationnya. Nah, kan ada dia. Oke. Lalu ada line number, fungsinya untuk memberikan nomor pada setiap baris. Setiap baris ini akan diberi nomor, line number. Continuous, ada dia 34, 35, sesuai dengan barisnya, berapa baris dia, itu fungsinya ya, membuat penomoran. Lalu ada break tadi hampir sama juga dengan ini. Di home ini tadi ada sini break ya. Nah, ini di sini juga ada break untuk mengatur jarak senggang antar baris kalimat dan paragraf ya. Saya balikkan dulu ini satu lamannya ini. Nah, dia akan bagian ada tabnya ya. Nah, gitu dia. Oke. Lalu ada back border. Back border ini ya, membuat bordernya. Contohnya kita buat bordernya garis aja ataupun sampingnya. Nah, ini dia, ini buat bordernya. Bisa garis, bisa ataupun gambar ya. Selera kita mana. Saya pilih coba garis. Ya, kemudian garis samping gini. Lihat fungsi back border. Lalu ada back color untuk memberikan warna pada lembar kerja. Nah, ini dia ya, ataupun kayak background begitu. Lalu ada watermark. Ini untuk menyisipkan tulisan yang samar pada lembar kerja, samar. Sama-sama watermark. Nah, ini dia. Buat di belakangnya contohnya begini. Ya. Lalu ada bagian paragraf ini ada indent. Ya. Lah, indent ini live-nya indent untuk mengatur data ke kiri dan data ke arah kanan. Ini dia. Nah, tentu aturannya. Nah, ya.
begitu juga dengan spasinya. Lalu position, lalu di arrange ini, lalu arrange positionnya untuk mengatur posisi objek yang terpilih dia. Itu dia. Lalu ada text swiping, ini swiping untuk mengatur posisi gambar terhadap teks. Lalu ada send to back, ini untuk memindahkan objek ke belakang objek. Ya, misalnya ini objek gini kita pindahkan ke belakang, dia akan tampil ke depannya. Lalu ada align untuk mengatur kelulusan objek yang terpilih. Lalu group, membuat grup atau menyatukan semuanya, kita grupkan. Lalu ada rotate untuk memutar objek. Itulah dari icon back and out.